Saya salah satu hamba Tuhan yang bergerak di dalam profetis ya. Apa yang saya lakukan, pelayanan saya tidak berdasarkan apa yang saya mau, apalagi ngikut-ikut tren. Bukan saya yang pilih sebenarnya. Tentunya kalau saya boleh disuruh pilih, saya mau pilih kota-kota yang metropolitan yang jauh lebih hebat. Tentunya kan gitu, maunya orang seperti itu. Tapi kenapa Bekasi? Saya tahu, setiap kita hamba-hamba Tuhan, kita harus menyadari bahwa setiap kita sebagai hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanannya, itu Tuhan tuh sudah kasih kafling menentukan di mana kita harus melayani. Nah, saya mungkin kalau boleh cerita kenapa Bekasi. Saya terusan cukup nggak tiba-tiba Bekasi gitu ya. Saya memang sudah 10 tahun pelayanan sebagai gembala di Kecamatan Cibitung. Nah, saya gembalakan di sana dan kita juga sudah membuka beberapa cabang dan kita juga sudah menjadi rayon. Nah, di kota Bekasi awalnya itu dari tentang peristiwa Aceh, di mana 2006 Aceh dihajar gempa dan dampak tsunami. Nah, saya waktu itu tsunami 2004 kalau nggak salah, ya 2004. Nah, setelah peristiwa itu saya kaget, ternyata dampaknya yang meninggal tuh makan korban ratusan ribu. Terus saya tanya, setelah saya melihat berita, saya tanya, Tuhan, kalau kayak begini bagian saya apa? Tiba-tiba satu rema Tuhan munculkan, kamu memberkati Sumatera. Nah, setelah saya dapatkan rema ini, pas kita awal bulan Januari tahun 2005 kita ada pertemuan pengerja. Waktu itu saya ingat di Istora Senayan. Nah, begitu saya ketemu dengan hamba Tuhan yang Sumatera. Yang luar biasanya saat itu juga karena saya bisa keluar minggu keempat. Saat itu juga hanya beberapa menit saja saya ketemu beberapa orang hamba Tuhan, gembala-gembala Sumatera, dan semua mereka minta saya memberkati Sumatera. Sehingga setahun itu saya stop sampai di bulan November. 11 bulan udah full. Setiap minggu keempat. Jadi sepanjang tahun 2005, minggu keempat, itu pasti saya di Sumatera. Dan kota ke kota saya keliling. Nah, selesai 11 bulan saya selesaikan tugas saya tuh tanya Tuhan, what next? Nah, setiap hari Senin itu memang hari sabatnya saya. Dan waktu itu di akhir bulan November saya tuh doa dan tiba-tiba Tuhan katakan. Waktu itu Tuhan suruh saya keluar. Nah, ketika saya suruh saya keluar, saya ini sahabat Tuhan. Gak apa-apa, kamu keluar hari ini. Dan saya ambil mobil, saya keluar. Dari rumah, saya ke Bekasi. Saya keluar Bekasi Barat. Saya keliling, terus sampai di Pemda, saya putar balik. Terus sampai ke arah Narogong, saya putar balik. Lalu putar balik, saya masuk ke Kalimalang. Kalimalang terus sampai perbatasan, saya putar balik. Nah, setelah saya putar balik di ujung Kalimalang, ada Hero Plaza. Dan tiba-tiba Hero Plaza itu muncul begitu kuat, anehnya saya masuk di situ. Nah, begitu saya masuk, saya di situ lihat ada toko kaset, lalu saya datang ke toko itu sambil ngobrol sama mbaknya dan saya beli beberapa kaset. Lalu saya tanya mbaknya, saya tanyanya nggak pakai basa-basi. Mbak, saya ini hamba Tuhan, saya mau buka gereja. Di sini mungkin nggak bisa nggak ya Pak? Langsung mbaknya bilang, bisa Pak. Di sini banyak kok tempatnya. Bapak nanti turun ke bawah aja ke kantor manajemen. Berdasarkan arahan Mbak ini, saya langsung ke kantor manajemen. Begitu ketemu di manajemen, lalu saya singkat cerita, saya dikasih satu nomor dan satu nama. Karena dia harus telepon ke kantor pusat untuk masalah leasingnya. Udah, habis itu saya pulang. Saya di mobil, saya doa Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya buka gereja di kota Bekasi. Saya sudah ada nomor telepon. Saya telepon orang ini yang bersangkutan. Langsung beliau yang angkat. Itu saya ditantang dari sini. Nah, singkat cerita, saya sambil jalan di tol, tiba-tiba ada dorongan yang begitu kuat. Kamu telepon sekarang, kamu telepon. Akhirnya saya ambil handphone, saya telepon. Begitu telepon, kering beberapa kali, langsung diangkat. Ternyata yang angkat memang yang bersangkutan.
Padahal dia tuh manajer leasing. Biasanya nggak pernah dia ngangkat. Pasti mulai operator, baru kepala lagi, baru ke. Tapi waktu itu dia bilang dia nggak tahu kok masuk. Nah, singkat cerita saya tanya Pak, saya ceritain. Lalu ibu ini bilang, Pak, Bapak bikin surat aja. Nanti saya akan diskusi sama pemimpin saya. Saya sampai kantor, saya sampai di rumah, saya buatlah surat. Habis itu saya fax. 2 hari kemudian saya dapat balasan. Oh, intinya pemimpinnya setuju. Nah, dengan harga yang ya saya mau katakan itu di luar, itu kemampuan saya. Itu kemampuan yang kondisi gereja yang ada, yaitu yang saya tulis. Nah, singkat cerita, izinkan bla sudah, surat-surat semua sudah selesai, kita mulai renovasi. Dan akhirnya tanggal 8 Januari 2006 kita mulai ibadah. Nah, itu mungkin cerita singkat. Banyak ya. Saya mau katakan selama 15 tahun saya menjadi gembala di tempat ini. Banyak kenangan yang indah. Saya mau katakan jauh lebih banyak yang luar biasa. Ya, kalau saya mau cerita mungkin waktunya nggak cukup. Tapi saya mau katakan banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang kita hadapi. Nah, mungkin kalau yang paling terkesan, yang paling mengingat saya gitu ya, yaitu ketika kita di resolusi waktu itu. Kita waktu itu sempat mau ditutup oleh salah satu ormas, dan kebetulan pemimpin ormas ini adalah sekretaris umum dari FKUB. Nah, mereka sudah nutup beberapa gereja. Nah, salah satu gereja yang besar yang di salah satu tempat di dekat kita ini sudah berhasil mau ditutup sampai sudah disegel, sehingga terjadi negosiasi dan akhirnya harus dikasih kompensasi yang cukup besar dengan nilai miliar. Nah, ketika itu berhasil, mungkin dia mau perlakukan terhadap kita. Nah, dia mulai dekat dengan berbagai cara. Tapi puji Tuhan, justru ketika kita diperhadapkan seperti itu, saya sepertinya tertantang gitu ya. Saya bukannya takut, karena ya puji Tuhan lah, mungkin ada pengalaman pelayanan di Cibitung karena sering kali di resolusi, dan ini memberikan satu insurance gitu ya. Saya bukannya takut, bukannya ada rasa takut menghadapinya. Justru saya serasa tertantang. Akhirnya kita hadapi, kita ketemu, bahkan sampai kita cari rumahnya gitu ya, bersama dengan Pak Robert gitu waktu itu gitu, datang ke rumahnya. Dan singkat cerita akhirnya puji Tuhan, jadi kita bersahabat baik gitu. Ya, jadi setelah itu ya, setelah ngadain beberapa kali pertemuan, ya puji Tuhan, ya kita bisa sampai ada rekomendasi surat resmi dari FKUB. Bahkan waktu itu sempat mau dinaikkan, minta izin gereja. Di Muspida semua sudah kumpul. Nah, waktu itu setelah negosiasi segala macam, akhirnya Pak Wali Kota putuskan nggak usah. Itu rekomendasi dari FKUB sudah cukup kuat. Nah, puji Tuhan, setelah ada rekomendasi dari FKUB, ya puji Tuhan sampai hari ini kita tidak ada masalah, kita boleh aman beribadah di tempat itu. Mungkin itu. Ada beberapa. Salah satunya kerinduan yang Tuhan sudah berikan, yaitu kita memiliki gedung gereja sendiri. Dan ini memang terus dibangunkan. Nah, saya percaya saya mengajak semua jemaat-jemaat Tuhan, kalau kita sehati, kita berdoa, saya pikir nggak ada yang terlalu sulit. Mungkin itu yang masih kita umurkan, supaya ada satu gedung gereja yang memang milik gereja, dan mungkin ini yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Itu yang saya harapkan. Kerinduan saya sekarang dalam masa-masa seperti sekarang ini, saya rindu semua jemaat Tuhan menjadi dewasa. Nah, oleh karena itu, hari-hari ini kita akan melakukan, mulai nanti di tanggal 19 Januari ini kita akan mulai kelas pemuridan. Nah, kenapa kita buka kelas pemuridan? Supaya setiap jemaat Tuhan itu bertumbuh mengenali Yesus secara pribadi, mengalami pribadi.
Sebab pemuritan itu berbeda dengan kelas pelajaran Alkitab yang kita di gereja kita disebutnya kom, ya. Jadi pemuritan itu berbicara tentang gaya hidup, itu dari hati. Kalau kom itu bicara tentang pengetahuan Alkitab. Nah, saya rindu ya jemaat-jemaat Tuhan, mereka mendapatkan pengetahuan Alkitab, berarti otak kita yang diisi. Tapi hati kita juga memiliki hati Kristus. Nah, itu yang menjadi kerinduan saya. Makanya hari-hari ini nanti ke depan, setelah kita merayakan ulang tahun, nanti kita akan ada doa pagi, yang setiap pagi kita akan doa hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, kita akan tiap hari berdoa. Kecuali kalau minggu, karena minggu kita pelayanan. Nah, hal yang kedua kita akan lakukan setelah ulang tahun, yaitu pemuritan. Ya, saya akan mulai dengan para pemimpin-pemimpin, saya akan selesaikan. Saya berharap mungkin sekitar bulan Maret nanti, nah kelas untuk jemaat itu udah bisa masuk. Ya, nah kita akan terus, nah sepanjang tahun 2001 ini, khususnya para pemimpin-pemimpin gereja dan calon-calon pelayan Tuhan, itu bisa selesai pemuritan sehingga mereka boleh masuk dalam komunitas-komunitas yang ada. Sehingga saya rindu supaya jemaat Tuhan dewasa, ya, secara rohani dan punya pengalaman pribadi bersama dengan Yesus.